Saya mulai bikin kerupuk itu tahun 98. Waktu itu pas monitor. Berawal dari Gang 8 dulu, masih di Lamper juga. Nah, ketika itu masih ngontrak. Mungkin 12 tahun saya ngontrak di sana di Gang 8. Tahun 2007 saya pindah ke sini, ke RT 3 RW 1. Dan sampai sekarang masih di sini. The way you laugh in a photograph. You say you're shy, but I really don't know why. 'Cause you like the room like a flower bloom. It don't start till you get here. It don't feel right unless you're near. I wanna be where you are. So I kiss the tail of a shooting star. 'Cause you make the moment. Oh, you make the moment. Oh, you always make the moment. Oh, you make the moment. When I feel your heart being close to mine, reminds me that everything's gonna be fine. So let's create new memories. We can start now that you're here. It just feels right when you are near. I wanna be where you are. So I kiss the tail of a shooting star. Oh, 'cause you make the moment. Oh, you make the moment. Oh, you always make the moment. Oh, you make the moment. 'Cause you make the moment. Pembuatan kerupuk mula-mula pembuburan. Bikin bubur itu bumbu semuanya di situ, dibubur. Setelah pembuburan terus kalau istilah orang sini diulenin, diadon, diaduk-aduk. Setelah dia diulenin baru dicetak. Dicetak itu ada yang udah modern, ada yang masih tradisional, ada dua macam. Mungkin kalau kita butuh cepat, kita pakai yang modern, hasilnya juga cepat, bagus, lebih bagus. Kalau yang manual, itu satunya lambat, keduanya hasilnya lebih jelek. Tapi kadang-kadang kalau yang pas rusak, itu dipakai. Kalau mesin yang modern rusak, yang manual untuk pengganti gitu, hanya untuk cadangan gitu. Nah, setelah dicetak langsung dikukus. Pengukusan itu kurang lebih 5 menit. Pengukusan satu kali masuk kukus itu sekitar ya mungkin 40 kiloan lah, 40 kilo tepung satu kali kukus. Setelah dikukus dijemur. Kalau seperti ini nih nggak ada panas, kita masukin openan. Kurang lebih itu kalau openan itu masuknya 1 kintal tepung. Dan itu keringnya sekitar 3 jam. Selama 3 jam itu mungkin 100, kalau 100 wadah ini ebek ya. 100 ini. Di sekitar 1 kintalan lebih sedikit. Setelah dari situ, dari openan, langsung penggarangan. Untuk lebih supaya kerupuk itu kekeringannya lebih sempurna. Sebab dari openan itu belum begitu sempurna. Setelah masuk penggarangan, digarang sekitar 2 jam. Sampai benar-benar kadar airnya nggak ada. Sampai benar-benar kering gitu. Setelah kering itu didiemin sebentar supaya agak dingin baru digoreng. Itu di tahap akhir proses kerupuk itu di penggorengan. Setelah digoreng baru dipasarkan.
Nah, untuk pemasaran saya hanya sekitar lokasi Semarang aja. Dan karyawannya itu ya sekitar orang-orang sinilah. Nah, setelah pemasarannya itu kalau saya saat ini mungkin jauh-jauhnya itu sampai Kendal. Membuktikan kita bersama-sama mengawal pawai Ogoh-Ogoh yang merupakan kegiatan keagamaan dari para saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Tetapi di sini saya melihat semuanya ikut. Apalagi tadi saya dengar perempuan-perempuan hebat dari lintas agama juga ikut mengawal pawai Ogoh-Ogoh ini. Kita bersama-sama bagaimana mengimplementasikan bahwa kota Semarang ini semuanya umat beragama ini kumpul jadi satu, rukun, guyup, dan gotong royong yang sangat luar biasa. Dan terbukti saya kemarin mewakili Bapak Ibu semua bahwa kota Semarang bisa mampu mengalahkan kota-kota besar lainnya di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terbaik nomor 1 di Indonesia. Ngobrol asik setiap Senin jam 3 sore. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap Selasa jam 10 pagi. Usahaku setiap Kamis jam 9 pagi. Jelajah Semarang setiap Jumat jam 9 pagi. Kulineran, kulik jajanan Semarang setiap Sabtu jam 9 pagi. Ndak ya? Setiap Minggu jam 3 sore. Saksikan semua program hanya di channel YouTube Semarang Pemkot.
Nah, untuk pemasaran saya hanya sekitar lokasi Semarang aja sini, dan karyawannya itu ya sekitar orang-orang sinilah. Siapa yang mau kerja silahkan. Kalau saya begitu prinsipnya, yang mau kerja silahkan. Siapapun itu, saya nggak orang manapun, tapi utamakan saya penduduk asli pribumi gitu. Seperti karyawan yang produksi itu hampir rata-rata pribumi semua. Tetangga-tetangga di sini sebelah kanan kiri lah. Nah, setelah pemasarannya itu, kalau saya saat ini mungkin jauh-jauhnya itu sampai Kendal. Jauhnya kalau kesananya mungkin Ungaran, ya sekitar sini-sinilah, nggak begitu jauh. Sebab kan sales juga kan kemampuannya, daya jangkauannya juga nggak begitu bisa jauh ya. Jadi hanya daerah-daerah. Itu pun orang Kendal itu dia ngambil sendiri, dia orang Kendal asli, dia ngambil ke sini seminggu sekali itu, pakai kendaraan. Memang kerupuk itu butuh banyak proses, itu kurang lebih 9 proses. Satu aja proses gagal, itu semua dampaknya ke semua. Dampaknya kerupuk kurang mekar, kalau istilah orang sini bongkok, bantat. Nah, itu kalau satu aja gagal itu, mau dari bubur, mau dari ngulenin, mau dari ngukus, mau dari jemur, itu kalau satu gagal udah. Kekeringan jelek, kurang kering jelek. Itu kerupuk itu gitu sensitif banget. Dari 9 proses semua itu ada dampaknya. Jadi memang gampang-gampang susah lah gitu, kalau bikin kerupuk. Makanya kan kebanyakannya mereka-mereka yang belum begitu ahli, hanya baru sebatas bisa, paling bertahan setahun 2 tahun leren. Saya begitu. Kalau cuaca kayak gini mereka bingung. Ya bisa caranya, harus bagaimana gitu kan. Walaupun ada open kadang-kadang bingung mereka yang belum pengalaman gitu. Yang belum benar-benar ahli, hanya sebatas bisa. Ahli dengan bisa kan lain. Kalau ahli begitu ada gagal tahu nih, wah ini gagalnya di sini. Seumpamanya nih gagalnya ini pas dikukus atau pas dijemur gitu kan. Kalau ahli udah tahu itu, tapi kalau yang hanya sebatas bisa, bingung dia. Hanya gitu aja sebenarnya proses kerupuk gitu. Saya mengucapkan terima kasih kepada khususnya warga Lamper, Kelurahan Lamper Tengah. Semuanya nggak selama ini saya itu hidup di Lamper Tengah itu benar-benar berterima kasih. Semuanya baik, semuanya mendukung. Kita nggak ada kendala apa-apa, dan lingkungan di Lamper pun nggak ada yang namanya wah rusuh-rusuh preman. Kadang-kadang kan kita datangin preman minta. Tapi alhamdulillah di Lamper ini selama saya udah 2007 sampai sekarang ini belum pernah ada satupun yang mabuk, minta uang gitu, nggak ada gitu, insya Allah belum pernah itu saya alamin. Saya juga terima kasih ya kepada semua jajaran, kayak Kapolsek, kayak Pak Kepala Kelurahan Lamper Tengah yang telah mendukung kegiatan saya ini. Ya ini hanya ya usaha kecil lah, kecil-kecilan. Dan saya pun berterima kasih khususnya pada warga-warga sekitar lingkungan saya ini gitu. Yang semuanya istilahnya kita hidup dengan berdampingan dengan baik, semuanya lancar-lancar gitu, nggak ada masalah. Nah, saya pun jadi enak gitu, kerja pun enak kalau lingkungannya baik gitu. Semoga Lamper Tengah semakin maju dan hebat.